Ya, silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sesi kita di rumah, bagi Allah mudahkan kita untuk hari bersilaturahim untuk mengikuti kajian yang insya Allah tiap bulan dilaksanakan di salam dan salawat kita curahkan kepada jiwa kita dan Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Sebelum kita mulai tinggi hari ini, mari kita luruskan kembali niat kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk kajian selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Indra. Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Munindra, para sahabat-sahabat SBI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, pagi menjelang siang, kita dapat bertemu kembali dalam suatu kajian online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus menimba ilmu yang insya Allah dengan alat yang Allah berikan sarana, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Judul kajian kita hari ini, Ramadan di situasi COVID-19. Alhamdulillah wa syukurillah, insya Allah besok hari Jumat tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan 24 April 2020, kita tepat jatuh memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah kita sambut dengan hati yang lapang, marhaban ya Ramadan, marhaban sahrus syiyam. Ya. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, kita semua sahabat di SBI dan juga semua keluarga kita diberikan kesehatan, kekuatan iman, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang lalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya. Di mana dalam situasi ya COVID-19 ya tidak menjadi penghalang ya bagi kita untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Bahkan kalau perlu kita meningkatkan semangat kita, meningkatkan kualitas keimanan kita, karena kita betul-betul ya menyadari bahwa semakin kita diuji, semakin kuat keimanan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kita lulus ya dalam menghadapi ujian ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW,
serta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah termasuk kita di dalamnya yang kelak suatu saat nanti di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabatku di SBI, ya, mari sama-sama kita simak, kita perhatikan penuh konsentrasi, pendengaran, penglihatan, pikiran dan hati nurani kita serta jasad kita kumpul ya di saat kita dalam kajian ini. Semoga kajian ini menjadi penambah ilmu, menjadi penambah wawasan bagi kita untuk kita melaksanakan ibadah saum Ramadan dalam situasi COVID-19 ya. Insya Allah pada hari ini Pak Ustadz Munindra akan menyampaikan materi dan sekali lagi disiapkan segala sarana dan prasarananya baik alat tulis maupun kitab suci Al-Quran agar kita bisa menyimak dan membaca ayat-ayat yang akan disampaikan nanti. Lebih dan kurangnya saya persilahkan kepada sahabat saya Ustadz Munindra. Ya, surat Al-Ustadz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Yang saya hormati Ustaz Hamdani, sahabat saya dan seluruh teman-teman di PT SBI Sinergi Bersama Indonesia yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah keterbatasan kita untuk bisa bertatap muka secara langsung, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk tetap bisa bertemu melalui media online. Dan semoga cara ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar ya teman-teman di SBI semua ya. Ya. Ini yang udah bergabung semuanya sehat kan ya? Nggak ada yang lagi dalam kondisi kurang fit begitu? Ada yang lagi sakit kan? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sehat badannya. Hatinya sehat hati. Amin. Insya Allah ya. Semoga sehat semuanya ya, termasuk kantong-kantongnya sehat. Ya karena iya, amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Kita bersyukur sekali lagi ya, semoga berkumpulnya kita di pagi menjelang siang ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita semua memiliki hati-hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang cerdas untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta hati yang penuh dengan prasangka yang baik. Begitupun dengan situasi yang sedang kita alami saat ini. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita tidak akan pernah menyesali keadaan ini. Bahkan yang ada harusnya kita meyakini bahwa ini pasti yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Ya, tadi sudah dibuka dengan basmalah ya teman-teman. Insya Allah berkumpulnya kita akan bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, sebelumnya saya boleh nanya nggak, siapa yang udah nonton kajian lewat YouTube dari link saya yang berjudul COVID-19 dan Sunnatullah? Ada yang sudah nonton nggak? Halo.
Belum ya? Mbak Erina udah nonton Mbak Erina? Belum ya? Iya. Ada di Facebook Pak Indra ya? Iya. Oh, Facebook Pak Indra. Oke, berarti. Iya, oke, nggak apa-apa kalau belum. Materi itu akan saya bawakan hari ini khususnya untuk teman-teman di SBI. Jadi kita nggak pakai slide ya. Kita nggak pakai slide, tetap seperti biasa kita pakai papan ini. Semoga bisa lebih jelas. Dan yang paling penting Qurannya disiapin, Quran dan catatannya ya. Udah siap kan semua Qurannya ya? Iya. Catatannya Pak Yuda? Sip, oke. Ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi halo. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kajian kita kali ini diawali dengan surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-62. Silakan dibuka dulu surahnya. Surat Al-Ahzab ayat 62. Boleh tolong baca Pak Eko. Dengan mana? 33. Ya. Iya betul Pak Eko. Silakan Pak Eko. Yang kencang Pak. Sebagai saudara yang berlaku bagi orang yang berada dalam tubuh, silakan mendapat Islam pada Allah. Iya. Iya betul. Makasih Pak Eko ya. Ya jadi Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 62, Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagaimana sunnah Allah yang telah berlaku atas orang-orang terdahulu sebelum kamu, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah itu. Jadi sunnatullah ini kalau bahasa sederhananya adalah ketetapan Allah gitu. Jadi ketetapan Allah yang pernah berlaku, pernah terjadi atas orang-orang terdahulu sebelum kita, berarti apa-apa yang pernah terjadi di zaman Rasul gitu ya, dan para sahabatnya sampai dengan kita hari ini, itu nggak akan pernah ada perubahan kata Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya itu akan terus berulang gitu, akan terus berulang, pengulangan sejarah itu akan terus terjadi. Terus apanya yang nggak berubah? Jadi kalau bicara sunnatullah, ya, bicara sunnatullah ini nggak akan pernah berubah nih sunnatullah ini. Ya, apanya yang nggak berubah? Yang tidak berubah itu adalah temanya. Temanya yang nggak berubah. Yang berubah adalah waktu, kemudian tempat, dan orang-orangnya. Ini nggak berubah nih temanya nih. Temanya tetap, ya. Temanya tetap. Misalnya sekarang kita sedang menghadapi Ramadan dengan tema di tengah-tengah COVID-19. Temanya tetap. Yang beda apa? Yang berbeda hanya waktu, tempat, dan orang-orangnya. Kalau dulu mungkin Rasulullah dan para sahabat mengalami hal ini di negeri Arab sana, gitu ya, sekitar tahun berapa Hijriah, 17 ya, dan seterusnya. Nah, kita sekarang mengalaminya di tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Waktunya berbeda, tempatnya juga sama, ya. Kalau dulu tempatnya di Arab, sekarang kita mengalami di Indonesia, di daerah tempat. Kalau dulu yang mengalami adalah Rasul dan para sahabat, sekarang yang mengalami
kita. Jadi temanya sama nih, temanya bicara tentang wabah, tentang apa? Tokun kalau zaman dulu ya Pak Bu ya. Tokun, sekarang wabah, sama tuh temanya tuh. Apa yang beda? Waktunya, tempatnya, dan orang-orang yang mengalami ini. Itu maksudnya ya, maksud dari surat Al-Ahzab ayat 62. Artinya apa sih? Artinya apa yang kita alami hari ini sebetulnya dulu juga udah pernah terjadi dan dialami oleh para rasul, nabi, dan sahabat. Sebagai contoh, teman-teman ya, pada tahun ke-17 Hijriah, tahun di mana Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua, itu pernah terjadi tahun Amwas namanya, ya, yang memakan korban sebanyak kurang lebih 25.000 orang meninggal di zaman Umar bin Khattab. Sebelumnya di zaman Rasul juga pernah ada yang namanya tahun Sirawai, ya, di zaman Rasul. Wabah yang luar biasa yang membuat Rasul dan para sahabat sampai saking susahnya mereka harus makan, bukan makan lalapan gitu. Kalau sekarang kita merasa susah nih dengan kondisi lockdown dan PSBB, tapi kan kita masih bisa makan lalapan, kita masih bisa ngopi-ngopi gitu ya. Kopi apa tadi namanya? Dalgona. Masih ada kopi dalgona, hari ini posting makanan A, besok posting menu B. Sesusah-susahnya kita masih bisa begitu tuh. Ini apa Abu nih? Awam Dhani kira-kira 1 jam kumpul udah 2 kali ngeteh gitu. 2 kali ngeteh, udah spaghettian ya Pak ya, dari kecil gitu. Jadi kalau zaman Rasul dulu itu kesusahannya luar biasa sampai mereka mengalami yang namanya makan daun yang kering, bukan lalapan, daun kering gitu. Nah, di tahun ke-69 Hijriah di daerah Basrah, ya di Irak itu pernah terjadi Tokun Jarif namanya. Tokun yang kalau bicara tingkat kengerian kita nih gak ada apa-apanya sama sekali. Karena pada saat itu di Basrah, di hari pertama wabah Tokun Jarif ini, itu yang meninggal mencapai angka 70.000 orang. 70.000 yang meninggal di hari pertama. Hari kedua, ya, di info yang saya baca itu ada yang mengatakan meninggal juga sebanyak 70.000 atau 71.000 orang di hari yang kedua. Berarti ada sekitar 141.000 orang yang meninggal dalam waktu 2 hari. 141.000. Bayangin itu teman-teman ya. Dan di hari ketiga itu 73.000 orang menjadi korban Taun Jarif di tahun ke-69 Hijriah. Dan di hari yang keempat hampir seluruh penduduk itu meninggal, yang tertinggal hanya tinggal beberapa orang saja dalam keadaan hidup. Coba deh, andai kata kita termasuk yang hidup pada saat itu, sementara di sekeliling kita ratusan ribu orang mati, kayak apa tuh ngerinya. Jadi temanya sama, banyak yang meninggal, dulu juga banyak. Tapi yang pasti kondisi kengerian atau kondisi ujian yang Allah timpakan kepada kita hari ini masih jauh lebih ringan dibanding apa yang dialami oleh para nabi, rasul, dan sahabat ya pada waktu itu. Kenapa? Kenapa kita bisa ngomong, Pak Indra tahu dari mana kalau ini ujian yang kita alami ini lebih ringan? Karena ada satu riwayat ya, dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi, itu Mus'ab bin Sa'ad dia menyampaikan apa yang dia dapat dari bapaknya, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah atau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Siapakah orang yang paling berat ujiannya? Kemudian Rasul menjawab, al-anbiya, yaitu para nabi. Jadi orang-orang yang ujiannya paling berat adalah para nabi. Nabi itu manusia biasa. Ya, jadi apa yang dialami Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad itu adalah ujian terberat yang pernah Allah berikan kepada umat manusia. Kemudian siapa lagi? Kemudian selanjutnya setelah itu orang yang paling kuat imannya, maksudnya di sini adalah para sahabat. Jadi kesulitan yang dialami oleh para sahabat itu satu street di bawah apa yang dialami Rasulullah. Summa amsal. Kemudian yang semisal dan semisal, artinya intensitas kengerian, intensitas kedahsyatan, jumlah yang mati dan seterusnya
makin kesini nih itu makin ringan secara hadis ini. Nah bayangkan teman-teman ya, itu kejadian di abad ke-17, tahun ke-17 Hijriah, maaf, bukan abad tapi tahun ke-17 Hijriah. Sekarang udah tahun ke-1441 Hijriah. Berarti kan jauh banget jaraknya. Artinya bicara kesulitan ini jauh lebih ringan, pasti seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau hari ini kita merasa apa yang kita alami saat ini udah begitu beratnya, sesungguhnya itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang dialami para nabi dan rasul. Gitu. Nih maaf, sampai di sini jelas nggak masih suaranya nih atau kecepatan, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jadi apa tadi tahun apa namanya yang terjadi di kota Basrah tahun ke-69 Hijriah? Ada suara berbet-berbet, Pak Ustaz. Suara berbet-berbet ya? Apa ya, Pak? Kipas angin kan itu? Iya. Hah? Iya, Nek. Wah, ngeliat aja Pak Yuda. Iya. Maklum Iya. Coba ada tahu nggak apa tadi namanya? Nama tahunnya? Yang terjadi di Basrah yang menyebabkan kematian 70.000 orang di hari pertama, 71.000 di hari kedua, 73.000 di hari ketiga. Nama tahunnya tahun apa? Ada yang nyatet? Halo. Pak Faisal nyatet nggak Pak Faisal? Enggak, Pak Ustaz. Iya saya ulang ya. Namanya Soalnya campur sama berbet-berbet itu, Pak Ustaz. Oh gitu. Ya, namanya Toun Jarif. Tohum Jarif. ARIF ini. Tahun 69 Hijriah. Iya, 69 tahun ya. Iya. Oke, itu ya. Ya, jadi kalau hari ini kita lanjut ya. Kalau hari ini kita merasa susahnya luar biasa ya, kita merasa takut yang luar biasa, sebetulnya tingkat kesusahan dan kengerian yang kita alami ini itu masih levelnya masih jauh banget di bawah apa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Itu harus kita yakini supaya hati kita jadi gede gitu. Kita nggak merasa gimana atau terlalu sedih karena ini emang nggak seberapa ya. Sesusah-susahnya kita masih bisa ketemu online nih. Iya nggak? Sesedih-sedihnya kita masih bisa ketemu secara online, bisa melihat wajah lagi. Atau kalau emang enggak, mungkin kita hanya bisa dengar suara. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan apa yang terjadi ya, yang dialami oleh para sahabat dulu tuh. Yang berkaitan dengan apa tuh, rasa yang sedih dengan kondisi seperti ini. Ya. Bayangkan apa yang dirasakan oleh Nabi Yakub ketika beliau harus terpisah dengan putranya Yusuf ya, Nabi Yusuf. Iya nggak? Nabi Yakub terpisah nggak dengan Nabi Yusuf? Teman-teman? Terpisah. Berapa hari? 14 hari atau 1 bulan? Lama, Ustaz, katanya. Apa? Bukannya lama ya? Lama, tahunan ya. Jadi Nabi Yakub terpisah dengan anak kesayangannya yaitu Nabi Yusuf dalam waktu hitungan tahun. Ya, ketika anaknya itu oleh saudara kandung yang lain berusaha untuk disingkirkan, bahkan pengen dibunuh gitu. Coba deh, bayangin gak sih, kita jadi orang tua, kemudian kita punya anak 12, anak kita yang satu pengen dibunuh oleh 11 saudara yang lain, dan kita tahu itu. Kira-kira rasanya gimana tuh? Ya, Nabi Yakub mengalami itu tuh, dan dia harus terpisah oleh putra yang dia sayang yaitu Nabi Yusuf. Tapi selama terpisah nggak ada komunikasi kayak kita begini, sama sekali nggak bisa ngelihat wajah, nggak bisa dengar suara. Tahu-tahu ketemu lagi udah jadi menteri. Tuh Nabi Yusuf. Iya kan ya? Jadi kalau hari ini ada teman-teman yang terpisah dengan orang tuanya di kampung misalnya, gitu, atau
kita dengan teman deh ya, kita punya sahabat di kantor yang asik, terus hari ini terpisah karena peraturan kita nggak bisa ketemu secara langsung. Sedih, iya sedih. Nggak enak, iya nggak enak. Tapi sedih dan nggak enak itu masih jauh ya, masih nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dialami Nabi Yakub yang harus terpisah dengan putranya Nabi Yusuf sampai hitungan tahun tanpa suara, tanpa visual sama sekali. Begitupun yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika harus meninggalkan putranya Ismail yang masih bayi dengan ibunya, ya dengan istrinya maksudnya. Itu kan pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak-anaknya, kan nggak ada WA, nggak ada video call ya Pak Bu ya? Nggak ada video call, nggak ada SMS-an, belum hilang aja begitu. Itu kayak apa rasanya? Ya, begitupun yang dialami oleh Ummu dan Abu Salamah. Gitu. Nah, menyikapi situasi ini, silakan teman-teman buka surat Al-Baqarah ayat 155. Kita buka dulu suratnya. Surat Al-Baqarah 155. Faisal, baca Pak Faisal. Pak Faisal disuruh baca sama Pak Hamdani. Ini Ustaz. Al-Baqarah 155. Dua. Tunggu nih. Oh, Ya, Pak Faisal. ya, tunggu Ustaz. Ya. Gini. Kita tungguin. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin Minal minal amwali wal anfusi was samarat wa basiril sabirin. Artinya Pak? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, Terus? kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Iya. Sip, makasih Pak. Ya, Ya ini ya Pak Faisal dan teman-teman. Jadi Al-Baqarah 155 Allah berfirman bahwa kamu kita nih pasti akan diuji kata Allah. Ini sifatnya general. Jadi apa yang dialami Nabi Rasul itu pasti kita akan alami juga dengan intensitas yang jauh lebih ringan pastinya ya. Ya Allah berfirman kita pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Ini ayat diawali dengan naziron, peringatan yang bikin ngeri ya, ngeri-ngeri sedep gitu. Bayangin kalau kita pasti kata Allah pasti mengalami satu episode dalam kehidupan kita di mana kita akan pernah mengalami kekurangan uang atau kekurangan jiwa, hati yang nggak enak banget. Kekurangan buah-buahan di sini maksudnya kekurangan hasil ya, bisa dikiaskan kekurangan omset. Ya, kalau driver ojol nggak dapet sewa, nggak dapet penumpang gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama, sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan. Jadi kita pasti ngalamin ini nih kata Allah. Dan hari ini kita sedang mengalami itu. Ya, siapa yang nggak takut? Ya. Kita kan nggak pernah tahu nih kondisi ini akan berhenti ketika awal Ramadan atau sampai selesai Ramadan. Dan sangat mungkin kondisi ini berlanjut ya, malah udah ada isu-isunya sampai Idul Fitri pun nanti di rumah aja, nggak ada. Berarti kan masih sebulan ke depan kan? Ya. Gimana kalau ternyata qadarullah, kondisi ini berlanjut nih sampai hitungan tahun gitu. Ya. Rasul pernah mengalami situasi seperti ini, pemboikotan sampai 3 tahun loh. 3 tahun. Nah, kebayang nggak teman-teman? Kalau ternyata Allah rasakan juga kepada kita harus mengalami ini sampai 2 atau 3 tahun ke depan.
Oh itu kan udah macam-macam pikirannya tuh. Ya, malah baru sebulan aja udah bilang, ini kalau lanjut lagi 2 minggu bisa mati nih anak gue nih. Itu panik. Iya udah panik. Ya, itu sedikit ketakutan tuh yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian apalagi? Kalau hari ini kita merasa takut, zaman dulu juga Rasul ngalamin gitu. Tapi di zaman dulu ngerinya lebih parah dibanding kita hari ini. Dulu yang namanya tohun itu, kalau orang udah terindikasi positif kena gitu ya, itu potensi kematiannya itu tinggi banget. Jadi kalau orang menyatakan si A positif, tuh udah tinggal nunggu meninggal gitu. Nah, kalau kita kan, kalau saat ini ketika orang terpapar COVID-19 dinyatakan positif, ada waktu inkubasi selama 14 hari dan kemungkinan sembuh itu masih besar gitu. Asal mampu mengisolasi diri dengan baik, ikuti aturan, meningkatkan sistem imun, dia akan sembuh. Tapi kalau tahun zaman dulu itu enggak, karena urusannya karet tensin gitu. Begitu positif, urusannya udah ke TPU gitu. Kalau ini enggak. Kalau kita masih ada potensi sembuh, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita bicara tentang ujian apa yang kedua? Pak Yuda, setelah ketakutan ujian apa lagi? Lapar. Lapar ya? Ya, lapar. Ya, kita bakal diuji dengan kelaparan. Jadi kalau hari ini kita kelaparan, berarti dulu Nabi dan Rasul ngalamin nggak kelaparan? Ngalamin. Iya. Ini ada cerita nih. Ada cerita tentang kisah ketika Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah mengalami hal-hal yang sama seperti kita alami hari ini. Ya. Ketakutan dan kelaparan. Kita ambil di poin yang kelaparannya nih. Kelaparan ya. Jadi kalau kita pernah ngalamin kelaparan, Rasul juga pernah ngalamin kelaparan. Tapi lihat nih, kita lihat cerita ini, ya karena dalam cerita ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dan ini keren banget gitu. Ya. Jadi satu hari kisahnya nih ya, kisah dalam sejarah yang disampaikan oleh sahabat yang bercerita tentang situasi di mana Rasul pun pernah mengalami kelaparan. Jadi satu hari sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu ada di pinggir jalan, lagi jalan mereka berdua. Gitu. Ini mereka ketemu nggak janjian nih. Abu Bakar keluar, Umar keluar, ketemu tuh di jalan. Gitu. Ketemu di jalan, terus qadarullah, Rasulullah juga ternyata keluar dari rumah gitu. Rasul keluar dari rumah, terus ketemu nih sama dua sahabatnya. Nah, sebelumnya Rasul dan Abu Bakar serta Umar memang sering ketemu gitu ya, sering ketemuan, tapi ketemunya dengan janjian gitu. Ketemuannya dengan janjian. Sementara kejadian pada hari itu, ini nggak ada janjian sama sekali. Tahu-tahu Abu Bakar keluar rumah, Umar keluar rumah, ketemu di pinggir jalan. Tahu-tahu Rasul pun keluar rumah, dan akhirnya mereka bertiga ketemu tanpa janjian, gitu ya. Ketemu tanpa janjian. Kayak Pak Amer keluar dari rumah, terus Pak Andi keluar dari rumah, ketemu tuh di depan rumah sakit apa namanya? depan rumah sakit Suyoto gitu ya, ketemu, tapi nggak janjian. Terus ketemu lagi tuh dengan satu lagi. Siapa tuh lagi? Siapalah satu orang lagi. Tapi ini yang top-topnya nih, ya, yang punya SBY lah gitu. Ya gambar aja. Nomor standby dia ganti-ganti kalau ada yang baru join otomatis di Gitu. pertama. Ya, kita lanjut ya. Teman-teman, bayangin ya, Pak Faisal, bayangin nih Pak Faisal. Kita lagi keluar rumah, tahu-tahu begitu kita ke jalan, ke pinggir jalan, ketemu sama Faisal Tanjung. Faisal Tanjung, kenal kan? Nah, sama Erick Thohir. Dua tuh. Ada Pak Faisal Tanjung, ada Pak Erick Thohir di pinggir jalan. Kita lagi jalan ketemu dengan mereka berdua.
Ini Faisal Tanjung sama Erick Thohir nih orang Kismin apa orang Kismin? Hah? Tajir. Orang Kismin apa orang tajir? Kan orang tajir kan? Tajir ini kan gak kira-kira kita paham nih. Nah, begitu tuh Rasul ceritanya ketemu dengan Abu Bakar dan Umar, dua sahabat Rasul yang kayaknya luar biasa. Terus Rasul nanya, ente berdua ngapain nih ada di pinggir jalan begini? Kata Rasul gitu. Terus tanpa janjian Abu Bakar dan Umar jawab dengan jawaban yang berbarengan dan sama jawabannya. Apa jawabannya? Ana lapar nih. Gitu. Abu Bakar bilang, saya lapar nih ya Rasulullah, lagi mau nyari makan. Umar juga bilang sama tuh. Jadi kalau bahasa kita lagi lapar nih ya Rasulullah, mau nyari makan. Emang ente nggak punya makanan di rumah? Iya nggak ada. Coba bayangin ya, yang ngomong begitu Faisal Tanjung sama Erick Thohir. Kita ketemu di pinggir jalan, ketemu Erick Thohir, ketemu Faisal Tanjung. Kok Faisal Tanjung sih? Khairul Tanjung, maaf, Khairul Tanjung, CT. Maaf ya, kalau Faisal Tanjung ya, jenderal ya. Itu jenderal Kak, kayak juga Pak. Iya, kaya juga ya, udah nggak apa-apa. Kita emang ngomongin kayanya nih. Ya, ya, Ustaz, kalau warteg aja Ustaz. ya, Pak Faisal. Jadi kita ketemu dengan Erick Thohir dan Khairul Tanjung, terus kita tanya sama mereka, ente ngapain berdua ada di pinggir jalan nih? Anak kelaparan nih, wailah. Emang di rumah gak ada makanan? Gak ada. Lah, duit ente kemana? Kan gitu pertanyaan kita kan? Iya benar. Nah, Rasul nanya nih sama Abu Bakar dan Umar, ente ngapain ada di pinggir jalan tengah hari begini? Lapar ya Rasulullah, mau jadi makan. Emang gak punya makanan? Orang sekaya ente kan gitu kan ya? Kalau yang kelaparan itu Bilal bin Robah, mungkin kita masih maklum karena dia budak gitu, tanpa mengecili status budak, gitu ya, tanpa bermaksud menghinakan atau menganggap kecil status budak. Tapi kalau yang kelaparan itu orang yang memang hari-harinya memang nggak pegang duit, ya mungkin kita akan maklum. Tapi akan jadi satu pertanyaan besar ketika yang ngomong lapar dan nggak punya apa-apa ini konglomerat sekelas Khairul Tanjung sama Erick Thohir kan gitu. Jadi nggak punya apa-apa di rumah, makanya dia keluar pengen cari makan. Terus yang lucunya Abu Bakar dan Umar nanya balik ke Rasulullah. Terus ya Rasulullah, antum kenapa ada di pinggir jalan juga nih siang-siang begini? Ditanya tuh sama Umar dan Abu Bakar. Tahu nggak jawabannya apa? Ternyata Rasul menjawab dengan jawaban yang sama. Sama dong, Anda juga lagi lapar nih, makanya Anda keluar pengen cari makan. Di rumah udah gak ada apa-apa. Jadi pesannya gini teman-teman. Pesan dari kisah ini adalah Abu Bakar dan Umar itu kan sahabat Rasul yang kayaknya luar biasa ya. Tapi di saat situasi seperti yang kita alami hari ini, ketika wabah COVID-19 ini sedang melanda, dan begitu banyak di luar sana orang-orang yang masih harus keluar, padahal peraturannya udah jelas kita harus lockdown gitu ya. Ini sehingga ada beberapa orang yang kalau nggak keluar ya dia nggak makan gitu. Dia harus keluar walaupun dia tahu dengan resiko dia keluar itu bisa saja dia terpapar COVID-19, tapi emang harus begitu. Nah, di situasi seperti itu banyak di antara kita yang masih bisa lockdown, full lockdown nih. Kita di rumah, ya, kita nggak kerja, kita nggak ngantor, kita nggak ngerjain apa-apaan, tapi stok kita nih di BRI masih 12 digit gitu, di Mandiri masih ada 12 digit, di BCA mungkin masih ada berapa digit, kan gitu. Abu Bakar sama Umar itu kelaparan sampai keluar jalan pengen nyari makan karena stok mereka yang berlimpah tuh habis, sudah benar-benar habis. Habis buat apa? Mereka hartanya habis bukan karena saham mereka tuh anjlok gitu, ya. Bukan karena perusahaannya ditutup, tapi karena apa yang dia punya, semua angka-angka yang ada di rekeningnya itu udah habis buat dibagi-bagi gitu.
Jadi secara persentase ya kira-kira 99% hartanya diserahin buat bantu saudaranya yang lain yang memang benar-benar lagi kesusahan pada saat itu. Jadi bukan karena apa-apa, karena berbagi gitu. Dan begitu pun dengan Rasul. Nah, jadi ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, di situasi seperti ini seharusnya kita yang diberikan kelebihan rezeki sama Allah, itu harusnya kita lebih banyak membantu saudara-saudara kita yang memang kita tahu pasti membutuhkan. Ya, kalau kita keluar kan banyak tuh Pak Abu ya di jalan orang-orang yang memang harus mencari nafkah gitu ya. Bagi. Dan alhamdulillahnya kita sering lihat, saya di Bogor nih, kalau saya pas kebetulan harus keluar lewat jalan raya Pajajaran, itu ketemu aja tuh mobil berhenti Pak Abu, mobil berhenti buka bagi-bagi nasi box ya ke tukang sapu jalan, terus ke supir-supir driver online atau ke pemulung yang ada di situ. Itu berapa kali saya ngeliat gitu. Oh itu keren banget, kita apresiasi itu. Ya, cuman tanpa mengecilkan itu, ya mungkin yang kita bagi hari ini, ya termasuk saya, ya termasuk kita. Saya yakin teman-teman di SBI juga sudah melakukan itu gitu ya, berbagi dengan yang lain. Tapi kan kita berbagi nggak sampai kita nggak punya apa-apa di rumah gitu. Kita berbagi, tapi kita masih bisa ngopi, kita masih bisa makan dengan enak di rumah, dengan menu yang berganti-ganti. Ini Abu Bakar dan Umar, juga Rasulullah, itu berbagi sampai mereka sendiri nggak ada makan apa-apa di rumah. Gitu. Itu pesan dari kisah ini. Jadi duitnya habis buat berbagi gitu. Itu pesannya, yang pertama. Yang kedua, pesan moral yang kedua, bahwa Rasulullah kok bisa kelaparan ya. Padahal kan Rasul punya sahabat yang kita kenal, ada Abdurrahman bin Auf, Utsman yang kayaknya luar biasa, Abu Bakar, ya kan? Dan sahabat Rasul ini bukan orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya, bukan hanya harta, sampai nyawa pun mereka siap gitu. Pasang badan, yang penting Rasulullah selamat nih. Tapi lihat, sampai Rasul kelaparan, dua sahabat terdekatnya nggak tahu. Apa tuh pesan moralnya? Pesan moralnya, Rasul menyembunyikan penderitaannya. Rasul tidak menjual kesulitan-kesulitannya. Itu pesan moralnya. Nah, jadi kita, ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah, jangan jual kesulitan kita untuk dijadikan komoditas agar kita dibantu sama manusia. Secara mental itu jelek banget tuh Pak. Secara mental itu jelek banget. Apa jeleknya? Artinya kita sangat bergantung kepada makhluk. Ya, bikin status. Ya Allah, yang di apa? Kemarin status apa? Yang dijemur apa? Yang kering apa gitu apa kan? Yang dijemur badan yang kering dompet. Oh iya tuh. Yang dijemur badan tiap pagi yang kering kenapa jadi dompet nih? Gitu. Itu kan status-status yang menjurus minta dibantu gitu kan. Rasul nggak ngajarin itu tuh. Iya, Rasul mengajarkan kepada kita dari kisah ini, sembunyikan kesulitan-kesulitan kita. Kenapa? Karena ada hadisnya teman-teman. Ya, ada hadisnya. Jika kita diberikan musibah oleh Allah, jika kita diberikan musibah atau kesulitan, kemudian kita sandarkan kesulitan itu kepada manusia, ya artinya kita ngeluh, kita ceritain kesusahan kita, tapi kepada manusia nih kita nyeritainnya nih, maka kita bisa jadi dibantu, kita bisa jadi ditolong oleh manusia, ya karena merasa iba dengan kisah-kisah kita. Tapi hadis ini mengatakan penderitaan kita tidak akan pernah diselesaikan oleh Allah, tidak akan pernah berakhir. Hari ini ditolong sama si A, besok kita menderita lagi tuh, ditolong lagi sama si B, atau mungkin sama si C, sampai si Z ketemu lagi dengan si A. Tapi penderitaan ini tidak akan pernah diberhentikan atau tidak akan pernah diselesaikan oleh Allah kalau penderitaan kita jual kepada manusia. Tapi kalau penderitaan itu kita sembunyikan dan hanya kita jual kepada Allah, maka pertolongan Allah itu akan datang nggak lama dari itu gitu. Jadi jaga kemuliaan diri kita, jaga harkat derajat kita, jangan hinakan diri kita di hadapan makhluk, di hadapan manusia. Biar Allah aja yang tahu.
kalau kita mampu menyembunyikan penderitaan dan musibah yang kita alami khusus untuk kita dan Allah, maka pertolongan Allah akan datang. Gitu. Coba lihat deh, pengemis yang benar-benar pengemis dan profesinya emang pengemis, itu kan ya selamanya ini begitu. Emang orang tiap hari ada yang ngasih, tapi penderitaan dia nggak akan berakhir tuh kata Allah. Menurut hadis tadi. Jadi pesan moral dari kisah tadi itu, kisah ketika Abu Bakar, Umar, dan Rasul sampai kelaparan itu, pertama, ketika kita diberikan kelebihan rezeki, yuk kita berbagi. Gitu. Sebentar, Faisal sebentar ya, saya minum dulu. Jadi pesan pertama itu, ketika kita diberikan kelebihan rezeki sama Allah, berbagilah teman-teman. Berbagilah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan berbaginya, kalau yang dicontohkan oleh Abu Bakar dan Umar, ya kalau kita mungkin nggak bisa seperti itu, setidaknya semaksimal yang bisa kita bantu. Pelajaran yang kedua, ketika kita yang ada di posisi yang sulit, ya ketika kita harus dirumahkan, ketika kita nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, jangan jual kesulitan kita kepada makhluk atau kepada manusia. Keep aja, biar aja kita yang tahu dan Allah. Tapi dengan catatan, tetap berikhtiar. Gitu. Tetap berikhtiar, tapi berikhtiarnya bukan nongkrong di pinggir jalan biar dapat nasi box, gitu, bukan begitu. Berikhtiar, tetap berusaha sebisa yang kita lakukan, ya. Jangan ceritakan kesulitan kita, maka pertolongan itu akan datang dalam waktu tidak lama lagi. Itu hadisnya begitu. Nanti insya Allah selesai acara ini baru kita share ya Pak Abu ya, detail tentang hadis-hadis yang disampaikan. Sampai sini jelas ya teman-teman ya. Ya, oke. Nah, begitu Rasul, kita lanjut nih. Rasul ketemu dengan Abu Bakar dan Umar, sama-sama lapar kan mereka bertiga nih. Ya. Akhirnya mereka berjalan menuju ke rumah salah satu sahabat mereka lagi. Sahabat yang memiliki banyak kemuliaan. Kemudian sampai di rumah sahabatnya itu ternyata sahabatnya nggak ada. Ditanya sama Rasul, "Aina fulan?" Mana suamimu? Kata Rasul bertanya kepada istri sahabatnya ini. Oh, dia lagi keluar ya Rasulullah, lagi nyari air. Kalau kita mungkin lagi beli galon ulang gitu ya, lagi beli galon ulang lah gitu, kalau bahasa kita hari ini. Sebentar, saya sekalian biar kita sebutin namanya ya, nama sahabat itu. Halo, maaf, sebelum kita lanjut, kita balik dulu sedikit ya. Kita balik dulu sedikit ke hadis tadi, di mana Rasul mengajarkan kepada kita untuk menyembunyikan penderitaan atau musibah kita. Jadi ada kisah nih mengenai hadis tadi. Ada satu kisah, gitu ya. Yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Jadi kisahnya dalam hadis itu bunyi hadisnya begini. Rasulullah SAW bersabda, termasuk dari simpanan-simpanan kebaikan ketika kita menyembunyikan musibah-musibah serta sakit kita dan sedekah-sedekah kita. Jadi kalau kita menyembunyikan sedekah kita, sakit kita, dan musibah-musibah yang kita alami itu termasuk dari simpanan kebaikan, kata Rasulullah seperti itu. Gitu ya. Nah, hadisnya ada, nanti kita share hadisnya ya setelah kajian selesai. Nah, dalam menjelaskan hadis ini ada satu kisah nih. Ada satu kisah ya, suatu saat ada sahabat Rasul ya, yang dapat pengaduan dari keponakannya. Nama keponakannya itu Ahnaf. Ya. Dia ngadu sama pamannya kalau beliau itu sakit
yang luar biasa, pokoknya menderita deh. Jadi dia bilang, paman saya ini sakit, saya menderita banget nih, gimana ya gitu. Curhat dia sama pamannya. Kemudian pamannya bilang begini sama ponakannya nih, si Ahnaf tadi, Ahnaf, aku ini buta selama 40 tahun dan aku nggak pernah ngadu sama siapapun gitu. Orang buta tuh menderita nggak sih secara fisik? Menderita. Iya kan, mau buka handphone apa yang mau dilihat, Iya. punya jam tangan apa gimana nggak, pokoknya nggak enak lah. Nah, pamannya nih ngajarin sama ponakannya nih, ente baru sakit begitu aja udah ngeluh sama aneh ya. Aneh nih 40 tahun buta, aneh nggak pernah cerita sama siapa-siapa kalau aneh buta, sampai kayak begitu tuh. Ya, kualitas seorang sahabat yang menyembunyikan penderitaannya, gitu. Makanya barang siapa yang mendapatkan musibah atau kesulitan, fanzalaha binnas, kemudian dia limpahkan kesulitannya itu kepada manusia, dia minta-minta, dia curhat kepada manusia, mengharap dibantu oleh manusia, lantusaddu faqatuhu, maka musibahnya itu tidak akan pernah ditutup atau tidak akan pernah dihilangkan oleh Allah. Itu bunyi hadis lengkapnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang mendapat musibah, fanzala billah, kemudian dilimpahkan kepada Allah, bukan kepada manusia, maka sebentar lagi Allah akan berikan rezeki kepada mereka, ajilan au ajilan. Tinggal nunggu waktu aja kok, nggak lama dari itu Allah pasti akan bantu. Nah itu tentang hadis yang tadi ya, dan kisah bagaimana seorang sahabat mampu menyembunyikan penderitaannya selama 40 tahun. Ya, kita lanjut ya. Jadi kita lanjut sekarang. Kemudian Rasul dan dua sahabat tadi berangkat nih, pergi ke tempat sahabat yang lain yang berasal dari kaum Ansor yang namanya Abu Haisam. Siapa namanya, Pak? Abu Haisam. Iya, betul, Abu Haisam. Ya. Tapi begitu sampai di rumah Abu Haisam lagi keluar. Yang ada cuma istrinya. Istrinya senang banget. Faqala laha Rasulullah, ya, kemudian ahlan wa sahlan wa marhaba, kata istrinya Abu Haisam. Saking senangnya tuh ya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Pokoknya disambut dah. Dia senang banget kedatangan Rasul, Abu Bakar dan Umar. Faqala laha Rasulullah, kemudian Rasul berkata kepada istrinya Abu Haisam, aina fulan, kemana suamimu? Gitu. Kata dia, qala zahaba istazilu lanal ma, suamiku lagi pergi nyari air. Kalau tadi saya bilang, ibaratnya kalau kita sekarang lagi nyari air isi ulang lah gitu. Ya. Nah, nggak lama dari situ datang tuh Abu Haisam, datang bawa air galon gitu ya, bawa air lah untuk di rumah. Ngelihat Umar, Abu Bakar dan Rasulullah, senangnya luar biasa Abu Haisam. Sumakol alhamdulillah, langsung berkata alhamdulillah, ma ahadun al-yaum akram adyafan minni, kata dia. Ya, nggak ada seorang pun yang lebih terhormat, lebih mulia dari kedatangan tamu selain diriku pada hari ini. Itu kedatangan sahabat dan Rasulullah, dia merasa dia menjadi orang yang paling mulia dan paling beruntung sedunia hari itu. Saking senangnya tuh. Ya, dan Abu Haisam ini sahabat yang banyak utamanya ya dari Rasulullah. Nah, jadi dia bilang begitu tuh. Dia bilang ini adalah hari di mana aku merasa jadi orang yang paling terhormat dan paling beruntung sedunia. Kapan tuh? Ketika kedatangan Rasul dan dua sahabat yang lainnya. Nah, teman-teman, begitu sampai di rumah, Abu Haisam bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar, dia langsung masuk tuh. Dia langsung masuk, pergi ke dapur, dan keluar lagi dalam waktu yang sangat singkat dengan membawa satu tangkai kurma. Jadi kurmanya itu ada yang udah matang, ada yang masih hijau gitu. Langsung disediain tuh. Ya Rasulullah, ini silakan, tafadhol makan, ada kurma nih. Gitu. Ya, ini pesan lagi nih teman-teman. Ini pesan moral buat kita. Kalau kita kedatangan tamu, kalau kita kedatangan tamu, apalagi kita tahu tamunya ini adalah orang-orang yang baik, orang yang soleh gitu ya, maka segera servis mereka gitu. Jangan nunggu lama-lama, nggak usah pakai ditanya, Rasul udah makan belum? Nggak usah. Ya, apalagi kita orang timur nih,
yang udah nggak makan 2 hari juga kalau ditanya udah makan, oh udah alhamdulillah. Tapi nggak lama perutnya bunyi, kedengeran lagi yang nanya gitu. Ya, jadi pesan moralnya adalah kalau kita kedatangan tamu, apa yang bisa kita keluarkan segera keluarkan. Jadi jangan nunggu harus sempurna dulu gitu. Ya, minimal air keluar, ya appetizer lah gitu ya, ada appetizernya dulu. Kenapa Abu Haisam mengeluarkan kurma? Karena setelah beliau mengeluarkan kurma matang dan mengkel tadi itu, nggak lama beliau keluar lagi, balik lagi ke dapur dan balik lagi ke situ lewat depan Rasul membawa pisau, gitu. Mau ngapain kira-kira nih? Ngapain kira-kira? Potong kurmanya ya. Apa mau bunuh diri? Apa Irina? Mau apa yang kira-kira bawa pisau dia? Iya benar. Jadi Abu Haisam habis ngasih appetizer tuh, yang penting ada dulu disediain nih gitu. Kurma, kemudian dia pergi lagi ke dapur ngambil pisau. Ternyata beliau ingin memotong salah satu hewan piaraan dia, kambingnya. Dan Rasul ngelihat gelagat itu gitu. Karena emang Rasul tahu beliau ini orang yang sangat memuliakan sahabat-sahabatnya. Jadi Rasul bilang, kalau bahasa kita aja gini nih, Sam, ente mau kambing ya? Iya ya Rasulullah, untuk kita makan hari ini. Ya tuh, ya. Rasul kan nggak cerita kalau dia kelaparan, Rasul nggak cerita. Tapi tadi pertolongan Allah itu begitu dekat ketika kita mampu menyimpan penderitaan kita. Ya, terus karena dia ditanya Rasul, antum mau potong kambing ya? Iya ya Rasulullah. Nah, terus Rasul bilang, kalau bisa Sam, potongnya jangan yang lagi menyusui. Potong yang jangan yang lagi menyusui, kesian dia lagi menyusui, ya kan? Jadi potong yang biasa-biasa aja. Oh iya siap ya Rasulullah. Ya nggak lama dipotong kambingnya, dimasakin, dan akhirnya singkat cerita mereka semua makan dan pulang ke rumah dalam keadaan perut sudah cukup terisi. Ya, itu pesan moral itu begitu. Kalau kita kedatangan tamu, segera servis tamu kita, apalagi kita tahu dia orang-orang baik. Ya, nggak usah nunggu sempurna, nggak usah nunggu perfect, pokoknya segera. Dan apalagi tata krama kalau kita kedatangan tamu. Kalau tamunya pulang nih, kalau tamunya minta izin pamit, jangan kita bilang, oh ya udah pulang, ya udah pulang deh. Nggak gitu. Rasul mengajarkan kita kalau sahabat kita ingin kembali atau pulang, kita anterin tuh sampai depan pintu. Dan jangan pernah masuk lagi ke rumah sebelum kita melihat sahabat kita itu pergi sampai hilang dari pandangan mata kita. Jadi kalau dia naik mobil, dia tungguin sampai mobilnya lurus, belok, kali hilang, nah baru kita masuk. Itu cara kita memperlakukan tamu-tamu yang kita muliakan. Ya, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Ya. Jadi itu kita bicara poin apa tadi itu? Dari ujian ini poin lapar udah ya? Lapar. Iya, ketakutan udah, poin lapar udah, kekurangan harta atau kekurangan jiwa. Iya, kekurangan jiwa itu tadi ya, kisah tentang ketika Ibrahim harus meninggalkan anaknya Ismail yang masih bayi, ketika Nabi Yakub juga harus berpisah dengan anak kesayangannya yaitu Nabi Yusuf. Apalagi nih, ini menarik banget nih, poin ketiga, ya, kekurangan jiwa. Ini ada lagi satu cerita yang terjadi di masa lalu yang hari ini kita ngalamin nih, ya, mengalami hal yang secara umum disebut kekurangan jiwa, di mana kita nggak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayang karena keterbatasan, karena pembatasan maksudnya, pembatasan aturan, gitu. Ada nggak? Iya. Teman-teman ada nggak nih di SBI yang karena PSBB atau lockdown sehingga nggak bisa bertemu secara langsung dengan keluarga? Ada nggak kira-kira? Wah. Semua? Serius? Yang saya ingat Mbak Ulfah tuh tinggal di Purwokerto apa di Tegal gitu ya, Mbak Ulfah ya, betul nggak sih? Iya. Tegal. Tegal ya.
Mbak Ulfa gimana? Mbak Ulfa bisa ketemu sama keluarga, kumpul atau masih di Jakarta nih? Masih di Jakarta. Jadi nggak pulang ya, Mbak Ulfa nggak bisa pulang ya? Enggak bisa. Nah, iya kayak gitu. Mbak Ulfa, gimana sih perasaan Mbak Ulfa nggak bisa kumpul sama keluarga di situasi seperti ini, Mbak Ulfa? Ya, sedih sih Pak, pengennya pulang. Cuman ya, nggak bisa sih. Takut juga kalau mau pulang. Iya, ntar pulang juga diusir, jangan-jangan bawa virus kata bapaknya gitu ya. Udah balik gitu. Tapi masih bisa video call nggak sama orang tua? Masih bisa video call nggak Mbak Ulfa? Kenapa Pak? Masih bisa video call atau teleponan nggak sama orang tua? Masih bisa. Oh iya masih bisa. Oke, sip. Nah ini ada cerita. Ini kan kita bicara sunatullah ya. Bicara Ramadan di kondisi COVID-19. Ya, kemudian Al-Baqarah 155 mengatakan bahwa kita akan diuji dengan beberapa hal ini. Tadi yang kelaparan kita udah bahas tadi kisahnya tentang ketika Rasul kelaparan juga. Nah sekarang kita bicara tentang ujian berupa kekurangan jiwa. Ya, apa yang Mbak Ulfa rasakan hari ini itu sama persis dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Tapi yang pasti kesedihan Mbak Ulfa itu masih jauh lebih ringan dibanding kesedihan kisah yang akan kita sampaikan hari ini. Ini teman-teman masih siap nggak nih? Karena panjang ceritanya nih. Jam-jam 4 lah selesai, jam 4 kira-kira. Lanjut Mas. Lanjut ya. Oke. Ya, jadi kisah tentang kekurangan jiwa atau perasaan yang sedih luar biasa. Jadi poin kekurangan jiwa ini kita akan bercerita tentang kisah siapa tadi Pak? Paham tadi? Ummu Salamah ya. Ummu Salamah. Nah, kisah tentang Ummu Salamah dan Abu Salamah. Kisah tentang sepasang suami istri ya yang kemudian berhijrah bersama Rasul karena ingin membangun rumah tangganya di atas cinta kepada Allah gitu. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah Ummu Salamah dan Abu Salamah. Coba putar gitu Pak. Tadi kan miring. Oh iya, ada tuh. Ya, kita lanjut ya, Pak Amer dan teman-teman ya. Ya, Pak Ustaz. Ya. Kisah tentang siapa tadi? Ummu Salamah. Iya. Ya. Abu Salamah. Oke, sip. Saya nanya, maksud saya supaya saya memastikan suara saya jelas di sana gitu ya. Silahkan. Ya, jadi Ummu Salamah dan Abu Salamah ini kisah sepasang suami istri yang membina rumah tangganya dan membangun rumah tangganya di atas rasa cinta kepada Allah sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk berhijrah ikut bersama dengan Rasulullah. Itu awal ceritanya ya. Ya, di awal hijrahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah, artinya ketika dia menyatakan keimanannya dan kemudian taslim masuk Islam gitu ya bersama Rasul. Ini mereka ini menghadapi tekanan yang luar biasa gitu. Tekanan yang luar biasa di kota Mekah. Ya, disiksa dan sebagainya. Sehingga untuk bisa beribadah dengan tenang, akhirnya Ummu Salamah dan Abu Salamah itu memutuskan untuk berhijrah dari kota Mekah hijrah ke Habasyah atau yang kita kenal dengan negara Ethiopia kalau hari ini. Gitu ya. Jadi mereka berdua sebagai pasangan suami istri hijrah dari kota Mekah menuju kota Habasyah, negeri Habasyah. Supaya tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa beribadah dengan tenang, nggak disiksa gitu. Nah, sampai di Ethiopia, sampai di Habasyah, kemudian lahirlah anak pertama mereka. Siapa namanya? Nama anaknya siapa? Pak Faisal. Husain.
Kenapa jadi Husain? Bapaknya nih dipanggilnya Abu Salamah nih. Ibunya dipanggil Ibu Salamah. Maka siapa jadinya? Salah. Jadi kebiasaan orang Arab kan begitu. Jadi orang tua tuh dipanggil dengan nama anak pertamanya gitu. Jadi kalau Ummu Salamah ya nama anaknya Salamah. Jangan diganti Husain ya. Iya. Oke. Jadi mereka hijrah ke Habasyah. Di Habasyah lahirlah anak pertama mereka yang namanya Salamah. Dan sekedar catatan, Salamah ini bukan perempuan ya. Salamah ini adalah nama anak laki-laki. Jadi anaknya laki-laki, tapi namanya Salamah. Iya, namanya Salamah. Salamah itu laki-laki. Iya, laki-laki Pak Andi. Siap Pak Ustaz. Iya, sama lah kalau di Indonesia tuh kan ada orang yang namanya Dian. Dian itu kan bisa maskulin, bisa feminin ya. Dian gitu. Nah, di sana tuh Salamah tuh bisa laki, bisa perempuan. Dan ini laki-laki anaknya. Oke. Setelah lahir anak yang pertama yaitu Salamah, mereka jadi disebut Abu dan Ummu Salamah. Kemudian mereka memutuskan kembali lagi ke kota Mekah dengan harapan sekembalinya mereka ke Mekah suasana udah kondusif gitu, paham Dani ya? Jadi udah gak ada penyiksaan lagi lah, harapannya begitu. Nah, dan mereka balik tuh ke kota Mekah. Tapi ternyata sampai di kota Mekah itu tetap terjadi intimidasi terhadap orang-orang yang menyatakan keimanannya kepada Muhammad Rasulullah pada waktu itu. Sampai akhirnya Abu Salamah minta perlindungan kepada Abu Thalib gitu ya. Jadi Abu Salamah ini masih kena keturunan masih kena keluarga dengan Rasulullah sebetulnya karena satu paman mereka yaitu Abu Thalib. Nah, tapi ternyata walaupun minta perlindungan kepada Abu Thalib, mereka tetap kena siksaan-siksaan dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Akhirnya Ummu Salamah dan Abu Salamah beserta anak tunggalnya yang pertama yaitu Salamah memutuskan untuk hijrah untuk yang kali kedua. Yang pertama dari Mekah ke Habasyah, kemudian balik ke Mekah. Nah, yang sekarang mereka putuskan untuk hijrah mengikuti jejak Rasul ke Madinah. Gitu. Ya. Sampai sini ceritanya masih biasa aja. Tapi di sini mulai serunya cerita ini sehingga cerita ini bisa mengalahkan kesedihannya Mbak Ulfa. Jadi Mbak Ulfa bisa lebih tenang nanti. Kenapa? Karena begini. Pada saat Ummu dan Abu Salamah memutuskan untuk berhijrah ke Madinah, itu Abu Salamah ini adalah suami yang sangat dicintai oleh Ummu Salamah karena beliau memang suami yang sangat sayang sama istri dan anaknya. Jadi ternyata Abu Salamah udah nyiapin nih, udah mempersiapkan unta khusus untuk istri dan anaknya. Jadi untanya itu dibikinin kayak tenda gitu ya, kayak dibikinin tenda begitu. Jadi begitu udah fix, oke kita hijrah, istrinya dinaikin ke unta, kemudian putranya Salamah juga dinaikin, dan mereka siap untuk berangkat. Bismillah kita berangkat. Nah ternyata keberangkatan mereka untuk hijrah yang kedua ini ketahuan nih, diketahui oleh dua keluarga besar mereka, yaitu keluarga besar Ummu Salamah dan keluarga besar Abu Salamah yang notabene mereka masih juga satu rumpun gitu. Jadi masih sepupuan tuh antara Ummu dan Abu Salamah, sepupuan mereka. Jadi keluarga besarnya saling kenal gitu. Nah, karena ketahuan tercium oleh kedua keluarga besar ini kalau mereka mau hijrah, akhirnya dua keluarga besar ini datang nyamperin Abu dan Ummu Salamah. Ya. Kata keluarga besar dari pihak Ummu Salamah ngomong begini kira-kira. Bu, Abu Salamah, ente mau hijrah? Iya, kami sudah memutuskan mau hijrah ke Madinah. Ya udah, kalau mau hijrah aja. Ente kalau hijrah aja, tapi nggak usah bawa-bawa istri dan anak ente nih. Nggak usah bawa Ummu Salamah, nggak usah bawa si Salamah. Itu mereka ngomong begitu sambil menurunkan Ummu Salamah dari kontaknya, diturunin paksa, gitu. Kemudian Ummu Salamah ditawan tuh, ditahan sama keluarganya dia, keluarga besarnya Ummu Salamah. Jelas nih ya. Digendong nggak tuh anaknya si Salamahnya tuh? Digendong sama Ummu Salamah. Tapi ternyata keluarga besar dari pihak Abu Salamah juga nggak terima
kalau Abu Salamah ini hijrah membawa istri dan anaknya. Mereka ingin supaya Salamah tetap stay di kota Mekah, tapi di bawah pemeliharaan mereka. Akhirnya Salamah ini dalam gendongan ibunya itu direbut tuh. Ya, dalam kekuasaan keluarga besar Ummu Salamah direbut sama keluarga besarnya Abu Salamah. Nah, jelas nggak sih? Ribet nggak ya? Jelas ya? Jadi tadinya Ummu Salamah ditawan dan anaknya ditawan oleh keluarga Ummu Salamah. Kemudian direbut tuh Salamahnya sama keluarga. Disebut dari Abu Salamah. Iya benar, direbut. Nah cuman kalau kita dengar kata direbut kan cuma direbut begitu aja. Ini teman-teman nanti bisa baca kisahnya. Ini ada bukunya sebentar. Cerita ini ada di buku ini teman-teman. Ya, buku yang judulnya Bidadari Dua Negeri Pak Faisal. Bidadari Dua. Iya, ada di sini detail ceritanya. Ya. Jadi Silakan dibeli ya. iya, silakan dibeli. Lanjut. Pak Eko kalau ngomong bidadari paling kencang dia. Ini di belakang tuh. Rame. Ya lanjut ya. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi Salamah direbut nih sama keluarga besarnya Abu Salamah. Direbutnya itu bukan sekedar direbut begitu tuh teman-teman. Jadi terjadi tarik menarik yang luar biasa antara keluarga besar Ummu Salamah dan keluarga besar Abu Salamah dalam rangka memperebutkan Salamah. Terus saking kerasnya tarik menarik itu tangan Salamah sampai putus. Putus tangannya. Sampai sini dulu bayangin. Ada seorang suami istri yang harus terpisah gitu ya oleh keluarga besarnya sendiri. Jadi yang misahin bukan orang lain, keluarga sendiri dipisahin. Kemudian si ibu harus terpisah dengan anaknya dengan kondisi tangan yang putus. Bayangin deh kayak apa tuh perasaannya Ummu Salamah. Gimana perasaan Ummu Salamah, gimana perasaan Abu Salamah ketika ingin meninggalkan istri dan anaknya sementara anaknya putus tangannya itu, Pak. Gimana kira-kira tuh Mbak Ulfa? Kan sedih banget kan? Ya, jadi itu rebut-rebutannya itu nggak kira-kira gitu ya, luar biasa sampai tangannya Salamah itu putus gitu. Ya, kebayang kan? Umur Salamahnya? Kenapa? Umur Salamahnya berapa tahun? Di sini nggak dijelaskan umurnya, tapi sih kalau kita bisa berasumsi masih bayi kayaknya ya. Mas baik. Kalau tangan sampai putus tuh kan kalau udah dewasa kayaknya agak susah gitu ya. Ini karena masih baby mungkin ya, jadi sampai putus tangannya tuh di sini diceritakannya. Jadi kita lanjut ya. Dan karena memang tekad mereka tuh ingin udah bulat untuk hijrah, akhirnya Abu Salamah dengan Ummu Salamah dalam kondisi seperti itu tetap sepakat dengan niat awalnya. Artinya Abu Salamah tetap berangkat ke Madinah sendirian dengan ACC dari istrinya. Istrinya juga siap, ya udah ente berangkat ya, nggak apa-apa saya ditinggal di sini, yang penting kamu bisa berjuang bersama Rasulullah gitu loh. Ini yang saya bilang tadi, rumah tangga ini dibangun atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya gitu. Akhirnya diputuskan Abu Salamah berangkat seorang diri menuju kota Madinah. Dan Ummu Salamah ditawan oleh keluarga besarnya Ummu Salamah. Dan Salamah ditawan oleh siapa? Salamahnya. Salamahnya ditawan siapa? Nyambung gak nih? Tolong dijawab Pak, biar saya bisa paham nih, nyambung gak ceritanya?
Storing suaranya. Masukin salah satu. Ini aja. Ya. Lanjut ya Pak Andi ya. Ya. Lanjut ya. Iya, Pak. Ya. Jadi Abu Salamah berangkat ke Madinah sendiri. Ummu Salamah ditawan oleh keluarga besarnya Ummu Salamah, dan Salamah sendiri anaknya itu ditawan oleh keluarga besar Abu Salamah. Ya. Berangkat deh ceritanya tuh. Berangkatlah Abu Salamah menuju Madinah dan sampai di Madinah seorang diri, kemudian berkumpul bersama Rasulullah di sana. Nah, terus gimana nih nasib istri dan anak-anaknya nih, dan anaknya si Salamah? Kira-kira Abu Salamah tahu nggak bagaimana perkembangan situasi istri dan anak-anak dan anaknya Salamah pada saat itu? Nggak tahu, nggak ada WA, nggak bisa video call, masa itu nggak bisa sama sekali. Artinya kalau hari ini Mbak Ulfah mengalami LDR dengan orang tuanya, tapi kan masih bisa video call, gitu kan? Masih bisa teleponan paling nggak. Abu Salamah dan Ummu Salamah praktis sejak beliau berangkat dari hari pertama dari Mekah menuju Madinah, per hari itu dia nggak tahu kabar tentang istri dan perkembangan anaknya sama sekali. Begitupun sebaliknya. Ini kan, bayangin nggak sih gimana sih perasaannya gitu? Ya, gimana perasaan jiwa seorang suami, seorang istri yang harus terpisah dengan cara yang kayak tadi tuh. Kalau terpisahnya baik-baik mungkin masih biasa kali Pak Hamdan ya. Ini terpisahnya dengan cara kayak tadi, kita paham. Nah, per hari itu Ummu Salamah kerjanya setiap hari hanya keluar rumah kalau pagi-pagi, ya, menuju satu tempat, kemudian dia tumpahkan rasa rindu dan kesedihannya bukan di medsos, gitu. Dia nggak cerita sama siapa-siapa, dia hanya mengadukan hal ini kepada Allah. Nangis seharian dari pagi sampai sore. Setelah puas dia mencurahkan isi hatinya kepada Allah, sore dia pulang lagi ke rumah keluarga besarnya. Begitu terus setiap hari sampai hampir 1 tahun full. Nggak ada kabar berita sampai 1 tahun. Ya, depresi pasti depresi. Istri mana yang nggak stres ketika harus berpisah dengan suami dan anak dengan cara yang seperti tadi. Sehingga setelah kurang lebih hampir 1 tahun, ya, mereka terpisah tanpa kabar. Kemudian satu hari ada seorang laki-laki dari keluarga besar pamannya Ummu Salamah, ya, dari Bani Mughirah, yang lewat tuh, ngelewatin Ummu Salamah, dan dia ngelihat kondisi Ummu Salamah tuh udah kurus dan sedih banget kondisinya, pokoknya memprihatinkan. Ya, dan akhirnya timbul nih rasa iba, rasa kasihan dia kepada Ummu Salamah. Ya Allah, kesian amat Ummu Salamah sampai miskin, sampai kurus begini. Akhirnya dia ngomong deh sama keluarga besarnya. Kalau bahasa kita, bro, ini apa kita nggak biarin aja di Ummu Salamah nyusul lakinya di Madinah gitu. Kira-kira begitu. Kasian lihat tuh udah kurus ya, menderita kayak begitu. Ya, ngomong terus sampai akhirnya yang lain juga luluh tuh hatinya. Iya juga ya, kesian banget kan mereka terpisah udah hampir setahun nih gitu. Ya, qadarullah akhirnya keluarga besar Ummu Salamah sepakat tuh, ya, untuk mengizinkan Ummu Salamah nyusul suaminya ke Madinah. Begitupun dari keluarga besar Abu Salamah juga yang akhirnya hatinya luluh dan mengizinkan Ummu Salamah untuk membawa putranya Salamah nyusul suaminya di Madinah. Begitu dapat lampu hijau, Ummu Salamah udah nggak pakai babibu lagi, langsung nyiapin unta dan dia naik bawa anaknya berangkat ke Madinah. Nggak pakai babibu tuh. Ada yang ngawal? Nggak ada yang ngawal. Nggak ada yang ngawal sama sekali. Ya. Kemudian
dia berjalan menuju Madinah sampai di satu tempat yang namanya Tan'im. Ketemu dia dengan seorang laki-laki yang bernama Utsman bin Tolhah gitu. Utsman bin Tolhah tahu nih, kenal dengan Ummu Salamah. Jadi ditanya, kamu mau kemana nih Ummu Salamah gitu. Saya mau menyusul suami di Madinah, kata Ummu Salamah gitu. Sama siapa kamu ke sana? Demi Allah, saya akan berangkat ke Madinah berdua dengan anak saya dan Allah sebagai saksi. Ya, teman-teman SBI yang dirahmati Allah, di Bogor udah masuk waktu zuhur. Jadi kalau teman-teman nggak keberatan, kita break dulu ya. Kita break, kita sholat zuhur. Nanti pada sholat kita lanjutkan, kita tuntaskan nih cerita ini, supaya bisa menginspirasi kita dan kita jadi punya hati yang besar untuk menghadapi situasi yang sepertinya berat, sebetulnya enggak kok kata Allah gitu. Ya, gimana, kita break dulu boleh ya Pak Amir, Pak Andi? Ya Pak Ustaz. Amin. Ya. Ya. Kita break dulu ya untuk kita sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat untuk kita menjalani hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita sempurnakan dulu dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi ketika Ummu Salamah memutuskan untuk berangkat dengan putranya yang masih bayi menuju kota Madinah naik unta berdua saja, dan sampai di satu tempat yang bernama Tan'im, beliau bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Utsman bin Tolhah. Kemudian Utsman bertanya, mau kemana nih Ummu Salamah? Saya mau nyusul suami saya di kota Madinah. Terus dengan siapa aja? Demi Allah, kata dia, saya hanya berangkat berdua dengan anak saya Salamah dan Allah menjadi saksinya. Nah, mendengar ucapan itu, Abu Tolhah ini langsung bukan Abu Tolhah, Utsman bin Tolhah ini langsung tergerak aja gitu hatinya. Ya, kalau bahasa kita mungkin sekarang, ya kali masa sih ada cewek sendirian berangkat dari kota Mekah ke kota Madinah pakai onta gitu ya. Itu kan riskan gitu. Ya, akhirnya Utsman bin Tolhah ini tergerak untuk nemenin gitu. Nemenin murni ya, Pak Eko. Nggak ada modus. Murni tergerak hatinya untuk nolongin atau nemenin Ummu Salamah dan putranya sampai ke kota Madinah. Dari mana kita tahu kalau beliau ini murni nolongin gitu, nggak ada modus, nggak ada intrik-intrik atau niat jelek di tengah jalan nanti. Karena begini, waktu Ummu Salamah mau naik ke ontanya untuk melanjutkan perjalanan, gitu ya. Ini Utsman bin Tolhah itu menjauh dari ontanya. Gitu. Dia berjalan menjauh, kemudian memberikan kesempatan kepada Ummu Salamah dan putranya untuk naik ke onta. Kenapa dia menjauh? Karena dia khawatir kalau dia ada di posisi yang dekat, khawatir aurat dari Ummu Salamah terlihat. Gitu. Jadi dia benar-benar menjauh, buang muka supaya nggak bisa melihat auratnya Ummu Salamah ketika dia naik onta. Gitu. Beda ya dengan siapa kata? Yuda apa Eko nih? Beda nih sama kalau di SBI nggak ada kayak gitu ya, di SBI. Kalau saya lah mungkin kan suka ada modus-modusnya gitu kan, bukannya menjauh malah sengaja mendekat nyari-nyari kesempatan. Nah kalau Utsman bin Tolhah ini pure, dia emang benar-benar ingin nolong, sehingga setiap kali Ummu Salamah ingin naik unta, dia segera menjauh supaya ada kesempatan dia naik dengan nyaman tanpa harus takut atau khawatir auratnya terlihat. Nah begitu udah di atas unta, Ummu Salamah ngasih tahu tuh, iya Utsman bin Tolhah saya sudah siap nih. Baru dia nyamperin lagi ke ontanya, kemudian ditandu ontanya itu dituntun sampai ke kota Madinah. Dan begitu pun seterusnya. Kalau Ummu Salamah mau istirahat, ya dia berhenti misalnya di satu tempat, Utsman bin Tolhah langsung menjauh lagi.
memberi kesempatan Ummu Salamah untuk turun, ya, mungkin untuk membuang hajat dan sebagainya. Dan begitu mau lanjut seperti itu tadi. Jadi selalu dia menghindar, jangan sampai dia melihat auratnya gitu. Ya, aurat tanpa sengaja maksudnya. Dah. Kemudian singkat cerita sampailah mereka di kota Madinah. Jadi Ummu Salamah dan putranya Salamah sampai ke kota Madinah diantar sama Utsman bin Tolhah. Ya. Begitu sampai di Madinah, melihat satu perkampungan, ya perkampungan Bani Amr bin Auf di Kuba. Itu Abu Salamah bilang sama Ummu Salamah, Ummu Salamah, suami kamu tuh ada di sini nih. Waalaikumsalam. Nah, sebentar ada tamu. Cak, tolong Cak. Iya, kita lanjut ya. Jadi Utsman bin Tolhah bilang sama Ummu Salamah, suami kamu tuh ada di sini nih, di kampung ini nih. Dan masuklah kamu dengan berkah Allah. Dah habis ngomong begitu, ini Abu Salamah langsung balik badan, terus balik lagi ke Mekah gitu. Jadi emang gak ada niat apa-apa, niatnya cuma nemenin, nolongin. Ada perempuan sama anaknya mau berangkat dari kota Mekah ke Madinah tanpa ada yang ngomong. Nah, ya udah dia tolongin. Sampai di kota Madinah, udah dia balik lagi ke Mekah. Itu begitu dia balik ke Mekah, Ummu Salamah bilang, dia menceritakan di kisah ini, saya ini baru kali ini saya ketemu laki-laki berkebangsaan Arab yang akhlaknya itu mulianya luar biasa, yaitu Utsman bin Tolhah ini. Ya tadi dia cuma mengantar sampai di tujuan, kemudian dia balik lagi. Jadi nggak ada modus, nggak ada niat apa-apa. Dan menariknya, sesampai di kota Madinah dan bertemu dengan suaminya, itu setahun nggak ketemu, bayangin, dengan satu anak. Kemudian bertemu lagi setelah setahun, kan pastinya senang luar biasa. Tapi di Madinah itu kan tujuan mereka ingin bergabung bersama Rasulullah. Dan yang kita paham, tahun-tahun pertama hijrah itu tahun-tahun di mana penuh dengan peperangan gitu. Jadi Ummu Salamah selama di kota Madinah dia konsentrasi mendidik putranya, sementara suaminya Abu Salamah itu mencurahkan segala kemampuannya untuk berjihad di jalan Allah bersama dengan Rasulullah. Oke. Masuk tahun kedua, setelah setahun mereka berpisah dan bertemu lagi, pecah perang Badar. Ya, perang Badar. Dan Abu Salamah ada di barisan terdepan dari kaum muslimin, ya, untuk berperang bersama orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan menang, ya. Abu Salamah kembali dengan kemenangan yang luar biasa. Itu tahun kedua. Jadi bayangin ya, setahun mereka terpisah, begitu ketemu lagi, masuk tahun kedua, ada perang Badar. Ya, perang Badar selesai, menang, begitu balik, kemudian terjadi lagi perang yang berikutnya di tahun ketiga Hijriah, yaitu perang Uhud. Ya, di perang Uhud ini Abu Salamah kembali membuktikan semangat jihad yang luar biasa sampai dia dapat stempel ilahi itu, julukannya waktu itu. Ya, stempel ilahi itu artinya tanda bekas luka yang sangat dalam. Jadi di lengannya itu ada luka bekas sabetan pedang dari pihak kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy pada saat itu, yang lukanya dalam banget. Dan itu waktu 1 bulan untuk bisa menyembuhkan lukanya. Nah, lukanya itu dijuluki, kalau bahasa kita itu stempel ilahi. Gitu. Jadi Abu Salamah dapat panggilan atau julukan stempel ilahi itu di perang Uhud. Ya. Jadi luka yang dalam banget di lengannya sampai 1 bulan, butuh 1 bulan untuk ngobatin. Nah, itu dalam kondisi luka dan dalam kondisi recovery menyembuhkan lukanya, itu dia sempat bilang gitu, betapa dia rindu banget untuk bisa terus berjuang bersama Rasulullah gitu. Ya padahal udah luka, tapi dia masih semangat. Nah, mengetahui semangat jihad yang luar biasa ini, kemudian Rasul kembali memberikan kesempatan kepada Abu Salamah untuk memimpin perang selanjutnya di tahun keempat Hijriah. Iya teman-teman, bayangin ya, tahun pertama mereka nikah terpisah selama setahun dengan perpisahan yang tadi sudah kita ceritakan. Kemudian berkumpul di tahun kedua langsung diisi dengan perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Kemudian pecah lagi di tahun yang keempat gitu.
Tapi dengan kondisi luka stempel ilahi tadi, Abu Salamah ini dikasih tugas sama Rasul untuk memimpin perang itu, dia happy gitu, dia enjoy. Yes, gue kepilih lagi nih gitu. Ya, dalam keadaan luka parah, dia masih senang, bahkan dia punya semangat yang luar biasa untuk bisa berangkat lagi berjihad. Kemudian Nabi tunjuklah dia untuk membawa 150 orang pasukan bersama dia untuk pergi berperang. Ya. Nah, kata Rasulullah, pergilah kamu bersama dengan pasukan ini dan aku yang menunjukmu untuk menjadi komandannya. Ya, singkat cerita, ketemu deh nih ya, mereka berperang tuh. Terus menang lagi nih. Abu Salamah berhasil menang lagi di perang ini. Gitu. Menang lagi di perang ini. Tapi begitu dia balik dalam kondisi menang, dia udah rindu lagi tuh. Kangen nih, pengen perang lagi nih. Ini orang kalau bahasa kita kacau banget ya. Kondisi luka gitu ya, pengantin baru, tapi diribetin sama perang gitu, dan dia enjoy. Jadi setelah di perang di tahun yang keempat, dia masih pengen banget berangkat lagi. Ya. Dan Rasul tahu itu. Dan qadarullah, teman-teman SBI yang dirahmati Allah, sebelum dia berangkat ke perang yang selanjutnya, ajal keburu menjemput beliau. Gitu. Jadi Abu Salamah meninggal sebelum pergi ke medan perang yang berikutnya. Kenapa meninggal? Luka yang dia dapati di stempel ilahi itu kambuh tuh Pak Abdan. Kambuh sehingga membuat dia nggak tertolong dan dia meninggal. Gitu. Iya, mungkin ya kalau ini infeksi dan dia ada yang meninggal. Nah, ada yang menarik di sini. Sebelum meninggal itu Abu Salamah sempat berdoa kepada Allah. Nah, ini kaitannya dengan kajian kita di YouTube kemarin. Jangan malas berdoa gitu. Jadi Abu Salamah sempat berdoa kepada Allah gitu ya. Ya Allah, sepeninggalku nanti berilah Ummu Salamah lelaki yang lebih baik dari diriku. Ya. Ummu Salamah ini cinta banget sama Abu Salamah. Jadi begitu sakaratul maut di jelang hari kematiannya, itu Abu Salamah berdoa kepada Allah yang isi doanya adalah, ya Allah, sepeninggalku nanti berilah Ummu Salamah laki-laki yang lebih baik dari diriku, yang tidak membuat dia sedih dan tidak menyakitinya. Itu doanya Abu Salamah. Gitu. Dan ternyata di waktu yang bersamaan Ummu Salamah juga berdoa tuh kepada Allah. Ya, atas musibah yang beruntun yang dia alami, dia hanya berharap pahala dari kesabarannya. Sehingga Ummu Salamah berdoa, ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini dan atas kesabaranku ini, dan berikanlah aku pengganti yang lebih baik gitu. Dan doa ini didengar nih sama Allah nih. Ya, suaminya minta berikan pengganti dari dirinya yang lebih baik buat istrinya, dan istrinya itu berdoa hal yang sama. Tapi habis ngomong begitu, habis berdoa, ya Allah, aku hanya berharap pahala darimu dari kesabaranku ini, dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Habis berdoa seperti itu, Ummu Salamah sempat nanya dalam hatinya gitu. Nanya, apa mungkin saya bisa dapat laki-laki yang lebih oke, yang lebih baik dari suami saya, yang luar biasa cintanya sama saya. Ada pertanyaan itu dalam hatinya itu. Ini kan kisah diceritakan oleh Ummu Salamah sendiri. Gitu. Terus Abu Salamah tadi doanya gimana tadi doanya? Sepeninggalku nanti berikanlah istriku ini pengganti yang lebih baik dariku, yang tidak menyakitinya dan tidak membuat dia sedih. Tapi dia juga nanya, gitu, siapa laki-laki yang lebih baik dari aku ya, yang bisa jadi penggantiku, mendampingi istriku nanti. Sempat timbul pertanyaan itu dalam hatinya. Kemudian setelah menjalani masa idahnya, setelah suaminya meninggal, kan ada masa idah tuh ya, di mana seorang wanita nggak boleh menikah dulu gitu ya. Itu di masa idahnya itu ternyata ada dua laki-laki yang luar biasa yang sempat menghibah dirinya, sempat ngelamar gitu. Bahasa kita married yuk gitu ya. Janda nih. Oh iya, sekedar informasi, ya 4 tahun pernikahannya dengan Abu Salamah dan 4 tahun itu diisi dengan perang itu membuahkan 4 orang anak loh. Oke, jadi sempat tuh lagi perang masih sempat produksi gitu. Artinya apa?
ini benar-benar kisah cinta yang luar biasa ya dari rumah tangga Ummu dan Abu Salamah. Ya, kenapa begitu? Kan Rasul yang bilang ini muka sirun di kumul umami. Aku tuh senang banget ngelihat umatku jumlahnya banyak. Ya. Dan istri atau wanita yang subur itu termasuk salah satu yang dianjurkan Rasul untuk dipilih. Kalau kita yakin nih calon kita nih, oh dia ini subur nih gitu, dengan medis misalnya, itu pilih tuh. Gitu. Nah, jadi lahirlah dari rahim Ummu Salamah ini 4 orang anak, yaitu yang pertama Salamah, laki-laki ya Salamah ya. Kemudian Umar, Zainab, dan Durrah, 4 anak. Nah, ternyata setelah masa idah, Abu Bakar sempat menghibah dirinya untuk nikah gitu. Nikah yuk sama saya gitu. Abu Bakar nih sahabat ya, orang terbaik setelah Rasulullah. Iya. Iya, kan doanya gitu, tolong berikan pengganti yang lebih baik dari diriku. Ternyata Abu Bakar lama. Tapi Ummu Salamah tahu diri gitu. Tahu dirinya gini, dia merasa dia bukan perempuan yang muda lagi, udah punya 4 anak dan janda lagi. Dan akhirnya dengan halus pinangan Abu Bakar ditolak. Ternyata Umar juga sempat ngelamar gitu. Lihat orang terbaik nomor 2 dan nomor 3 di dunia setelah Rasul itu sempat ngelamar dia. Ya, di sini dijelaskan bahwa dia memang punya paras yang menawan Pak. Jadi cantik nih Ummu Salamah nih. Janda 4 anak, ya udah nggak muda lagi tapi cantik, cakep. Jadi pinangan Abu Bakar ditolak, pinangan Umar bin Khattab pun ditolak dengan halus ya pastinya ya, ditolak dengan halus. Dan akhirnya ini yang saya bilang tadi, udhulu astajib lakum, berdoa aja sama Allah, oh pasti akan kabulkan. Terlepas pengabulannya dengan 3 konsep ya, yang Allah jawab cash langsung, apa yang diminta dijawab. Ada yang ditunda sampai di akhirat nanti, ada yang dikonversi, diganti gitu. Ya, dia minta Mio dikasihnya Vario misalnya. Dia minta Mercy dapatnya BMW atau misalnya kayak gitu. Intinya semua doa pasti diijabah. Dan doa Ummu Salamah dan Abu Salamah ini dijawab dengan konsep pengabulan doa yang pertama. Dijawab dengan tunai oleh Allah. Artinya apa? Rasulullah yang menantikan. Jadi Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, ternyata Rasulullah melamar nih. Rasulullah yang melamar Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah makin salah tingkah, kenapa? Ya Allah, Rasul nih bukan sembarangan manusia. Ya sempat ditolak gitu ya. Ummu Salamah sempat menolak secara halus dengan argumen nolaknya. Apa penolakannya? Ya Rasulullah, aku ini janda dengan 4 orang anak. Bagaimana kalau ntar saya menikah dengan kamu? Terus apa jawaban Rasul? Anak-anakmu akan menjadi anak-anakku. Dan Rasul gitu. Artinya Rasul agak nge-push nih. Ya udah Merit, anak lo pasti jadi anakku juga gitu ya. Tapi Ummu Salamah tetap merasa dirinya tuh kayaknya nggak pantas dapetin Rasul gitu. Terus dia argumen lagi. Oke, kalau memang anak ini akan menjadi anakmu, tapi aku ini punya sifat yang jelek, kata dia gitu. Wahai Rasulullah, aku punya sifat gak bagus nih. Apa sih sifat gak bagusnya? Aku ini pencemburu yang luar biasa. Cemburuan orangnya, Cak. Gitu. Cemburuan kalau aku khawatir, nanti aku cemburu dengan istri-istrimu yang lain. Terutama Aisyah tuh yang paling muda dan paling kece. Wah, saya gak kuat deh, kata Ummu Salamah. Nah, mendengar argumen ini, Rasul langsung menjawab, ya Ummu Salamah, saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah bisa menurunkan rasa cemburumu kepada Aisyah. Artinya apa sih? Artinya doa Abu dan Ummu Salamah itu dijawab dengan pengabulan doa pertama. Dijawab cash, minta digantikan yang terbaik dan Allah berikan yang terbaik. Bukan hanya terbaik, orang paling mulia sedunia dalam keyakinan agama kita yang akhirnya menjadi pengganti Abu Salamah dan Rasul menikah dengan beliau. Gitu. Ini luar biasa nih ya, kisah Ummu dan Abu Salamah yang membangun rumah tangganya atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya dan siap mengisi hari-harinya untuk berkorban gitu. 4 tahun menikah, 4 tahun isinya perang gitu. Tahun pertama terpisah, tahun kedua perang Badar, perang Uhud, dan perang selanjutnya sampai akhirnya suaminya meninggal dengan stempel ilahi, yaitu bekas luka yang sangat dalam yang akhirnya membuat Abu Salamah meninggal. Luar biasa ya. Nah,
kisah ini adalah untuk menjabarkan surat Al-Baqarah 155 di poin yang poin ini nih, poin kekurangan jiwa. Kita pasti akan diuji oleh Allah dengan kekurangan jiwa. Ya, jadi itu teman-teman, belum selesai ya, kajian ini belum selesai. Kita masih ada kekurangan buah-buahan, kekurangan uang dan sebagainya. Tapi kita tidak mungkin melanjutkan kajian ini karena setiap kita kan pasti punya urusan, kita punya kepentingan. Yang penting kita bisa memanfaatkan waktu ya semaksimal mungkin yang bisa kita gunakan, apalagi di situasi seperti ini di mana semuanya from home gitu kan. Kita bisa kerja dari rumah, sekolah dari rumah dan sebagainya. Artinya banyak waktu yang bisa kita manfaatkan, dan kita bersyukur teman-teman di SBI masih mau meluangkan waktunya untuk tetap belajar di pagi sampai siang hari ini. Semoga kita bisa melanjutkan kajian ini ya Pak Hamdani. Ya, semoga kita bisa lanjutkan. Dan kalau saya boleh saranin sih, tadi kita udah diskusi dengan Pak Hamdani. Teman-teman di SBI tentuin aja kapan kita lanjutkan kajian online ini selama Ramadan. Jadi walaupun kita nggak bisa kumpul di Bintaro, kita kumpul lewat online, mau setiap minggu pagi atau Jumat pagi atau tentuin aja. Silakan rapat. Tentuin. Tapi kalau minggu ada zuhur sudah ada jadwal, kita ada jadwal. Jadi kalau bisa nanti di meetingin aja kapan kita mau lanjut dan dibikin safari fix gitu. Setiap hari apa, jam berapa.